Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pastinya semuanya sehat, kuat, dan bersuka cita karena kita berjumpa lagi di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, tadi Kakak Virgin habis naik kapal selam loh, seru sekali. Kakak Virgin bisa lihat pemandangan dari bawah laut, banyak ikan-ikan, ubur-ubur. Tapi saat Kakak Virgin lihat ke atas, adik-adik tidak ada. Oh iya, adik-adik kan sedang di rumah aja sambil ibadah Minggu Pelayanan Anak. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku.
masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami bisa beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, semua sudah siapkan Alkitabnya kan? Kalau sudah, mari kita membuka dan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut, pasal 1, ayat 15 sampai ayat 18, yang berbunyi demikian. Rut 1 ayat 15 sampai dengan ayat 18 yang berkata demikian. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku, meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Tema kita hari ini berjudul Kasih Menumbuhkan Harapan. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyaksikan cerita film yang berjudul Rut dan Naomi. Naomi dan suaminya Elimelek tinggal di daerah Moab bersama dua anaknya Mahlon dan Kilyon. Anak-anak Naomi menikah dengan wanita Moab. Yang satu menikah dengan Rut, yang lain dengan Orpa. Suatu hari terjadilah musibah. Suami dan anak-anak Naomi akan pulang meninggal dunia. Asalku. Naomi kalian pulanglah kepada orang tua agar mereka dapat menikah lagi. Orpa menuruti perkataan Baiklah, Naomi. Ibu. Tetapi Rut tidak. Ia mau menemani Naomi. Aku akan ikut denganmu. Sebab bangsamu adalah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Naomi pulang ke Betlehem dalam keadaan miskin. Ia tak tahu akan tinggal di mana dan makan apa nanti. Demi mendapatkan makanan, Rut bekerja dengan mengumpulkan jelai di ladang Boas. Boas adalah kerabat Naomi yang kaya. Demi menolong Rut dan Naomi, Boas menikahi Rut dan menjaga mereka.
Itu tadi cerita tentang Naomi dan Ruth. Kita bisa lihat bagaimana Ruth dan Naomi bisa melewati tantangan dengan iman dan kasih Allah yang menggerakkan sebuah harapan. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari Ruth yang mengasihi ibu mertuanya. Adik-adik juga harus mengasihi orang di sekitar kita, mengasihi keluarga, ada papa, ada mama, ada kakak, adik, teman-teman, terlebih khusus lagi mengasihi Tuhan Yesus dengan cara berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena apa-apa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena rasa, bukan karena dia, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena apa-apa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena rasa, bukan karena dia, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, bukan karena apa-apa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena rasa, bukan karena dia, tapi karena cinta Tuhan. Tapi karena cinta Tuhan. Kakak Virgin mau kasih tugas hafalan ya buat adik-adik, terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 16. Ayat hafalan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Yuk adik-adik, kakak Virgin ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman ini agar berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik kita saksikan aktivitas Pelkat PA Jemaat Bukit Saitun. Halo teman-teman, saya Kensu dari sekitar Pelayanan 4. Sekarang saya akan menghafal ayat hafalan yang terambil dari Kejadian 31 ayat 46 sampai 47 yang berbunyi, selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan itu Yegar Saaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Demikianlah firman Tuhan. Oke teman. Hai teman-teman,
Selamat hari Minggu, nama saya Kristi. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 46 sampai 47. Terima kasih. Daki-daki gunung yang tinggi, kotoran membayang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.